Perkenalkan, nama saya Glenn Fredrik Sitorus dengan NIM 11 2024 dari Mata Kuliah Sistem Paralel Terdistribusi. Di video kali ini saya akan menjelaskan praktikum yang akan saya kerjakan, itu membuat simulasi program di mana menerapkan mekanisme logika logika clock atau yang lebih dikenal sebagai Ampere clock. Sini akan saya bahas dari konsep dasarnya, lalu akan jelaskan mengenai kode Python yang ada di Google Colab. Setelah itu akan saya perlihatkan output-outputnya apa saja yang telah dihasilkan beserta penjelasannya. Langsung saja di sini, sebelum masuk ke kode kode program, kita perlu pahami dulu mengapa logika clock itu ada. Nah, perlu kita bayangkan kamu punya sebuah sistem terdistribusi, misalnya ada tiga server di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Masing-masing server punya jam sendiri, dan jam mereka tidak pernah benar-benar sinkron sempurna. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Fenomena ini disebut dengan clock drift. Nah, masalahnya kalau server Jakarta mencatat waktu di jam 10 pas, 10 pagi, dan server Surabaya mencatat di jam 10:02 pagi, apakah event Surabaya benar-benar terjadi setelah Jakarta? Jawabannya belum tentu. Karena jam mereka ini yang berbeda, ini disebutlah masalah ini disebut dengan clock problem. Kalau urutan eventnya kacau, data bisa jadi tidak konsisten. Misalnya di sistem pemesanan tiket, kalau dua orang memesan kursi yang sama dalam waktu yang bersamaan, nah perlu kita pertanyakan siapa yang mendapatkan kursi tersebut. Nah, tanpa mekanisme yang tepat bisa terjadi suatu race condition. Pernah kita pelajari sistem operasi di mana dua orang sama-sama dapat kursi yang sama. Ini sangat-sangat berbahaya. Nah, sinilah lampu clock itu hadir sebagai solusi utama. Solusinya, ide utamanya kita tidak perlu waktu fisik yang akurat, eh, cukup gunakan kausalitas di mana hubungan sebab akibat di antar event. Konsep ini diperkenalkan oleh Leslie Lamport pada tahun 78 dan masih dipakai dan menjadi fondasi penting dalam sistem terdistribusi. Nah, Lamport Clock ini punya tiga aturan, di mana aturan pertama internal event, kalau sebuah proses melakukan kegiatan lokal, menghitung data ataupun menyimpan file tanpa komunikasi ke proses lain, maka clocknya di increment 1. C sama dengan C tambah 1, bahasa simpelnya seperti itu. Nah, aturan kedua yaitu event event, di mana kalau sebuah proses mengirimkan pesan ke proses lain sebelum kirim, dia mengincrement terlebih dahulu, mengincrement dulu clocknya jadi tambah 1, lalu nilai clock itu akan disertakan dalam pesan. Jadi si penerima ini tahu, oh pesan ini dikirim saat jam sekian. Nah, untuk aturan ketiga, eh, itu receive event. Saat sebuah proses menerima pesan, clocknya diupdate dengan rumus C, sama dengan max dari lokal C dan C yang ada di pesan lalu ditambah 1. Nah, kenapa max kita buat? Ini supaya kita memastikan timestamp menerima selalu lebih besar dari timestamp si pengirim sebelumnya. Nah, dengan begitu, urutan kausal ini tetap terjaga. Kalau A kirim ke B, maka timestamp A pasti lebih kecil daripada di si timestamp si B. Nah, dari properti fundamental yang dijamin adalah kalau A terjadi sebelum B, maka CA lebih kecil dari CB. Nah, perlu kita perhatikan kebalikannya tidak selalu benar. Kalau CA lebih kecil dari CB, belum tentu, karena A terjadi sebelum B. Mereka mungkin konkuren, tidak ada hubungan kausal sama sekali. Nah, sini saya akan membahas program yang telah saya kerjakan. Di sini saya memakai notebook Python yang saya buat untuk mensimulasi lampu clock, di mana ada 7 bagian di dalamnya. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk bagian pertama ini library yang saya pakai yaitu data class untuk membuat class event, bisa dilihat di layar, di mana secara ringkas typing untuk anotasi tipe seperti list, tuple, dan optional, serta matplotlib dan numpy untuk visualisasinya. Nah, ini adalah dua kelas utama yang menjadi jantung dari simulasi ini. Di mana kelas event ini
merupakan kelas utama yang menjadi kelas event ini merupakan representasi dari suatu kejadian dalam sistem, di mana dia menyimpan siapa prosesnya, jenis eventnya apa, serta eh, serta send ataupun retrieve dan berapa timestamp logisnya. Lalu field message, target, dan form process itu opsional, hanya diisi kalau eventnya send to retrieve. Nah, untuk kelas Lamport clock ini bisa dilihat, ini merupakan representasi suatu proses di mana clocknya dimulai dari nol dan ada event log untuk menyimpan semua riwayat event. Ini nanti berguna untuk verifikasi dan visualisasi. Nah, di sini ada tiga metode. Pertamanya langsung mengimplementasikan tiga aturan Lamport tadi. Pertama, internal event, di mana hanya clock tambah sama dengan satu. Lalu send event, di mana clock plus satu. Lalu return di night clock untuk disertakan dalam pesan. Lalu retrieve event, di mana clock sama dengan max dan kurung clock lokal, koma clock pesan plus satu. Nah, untuk outputnya berhasil dijalankan dan didefinisikan. Lalu ke bagian dua, di mana mensimulasikan manual dari ketiga proses. Nah, bagian dua ini mensimulasi utama, di mana tiga proses P1, P2, dan P3 saling berkomunikasi. Ini merupakan skenario klasik dari buku Tannenbaum. Nah, alurnya seperti ini, di mana P1 dan P2 masing-masing memulai dengan internal event. Lalu P1 dikirim pesan ke P2. Nah, P2 ini proses data, lalu dilempar ke P3. Nah, P3 menyimpan hasil, lalu kirim ACK balik ke P1. Nah, jika kita lihat outputnya langsung, langkah pertama, di mana P1 internal event, clock jadi T1. P2 belum berubah. Nah, untuk langkah kedua, P2 internal event, di mana clock P2 juga jadi T1. Ini wajar karena P1 dan P2 tidak ada hubungan kausal di sini. Jadi timestamp-nya yang bisa sama, mereka ini concurrent. Nah, untuk langkah ketiga, ini P1 mengirim pesan hello P2 sebelum kita kirim. Di mana P1 kita increment terlebih dahulu dari T1. Jadi itu bertambah lah, artinya jadi 2. Pesan ini dikirim dengan timestamp 2, P2 menerima aturan, P2 menerima aturan retrieve, di mana max 1,2 plus 1 sama T2. Pesan dikirim dengan timestamp 2, P2 penerima. Aturan retrieve max 1,2 plus 1 sama dengan T3. Nah, perlu kita perhatikan di clock P2 naik dari 1 langsung ke 3, bukan kedua, karena dia menyerap riwayat kausal dari P1. Nah, untuk langkah keempat, P2 internal event dari T3 ke T4. Atau kelima, P2 kirim ke P3, P2 jadi T5, P3 menerima dengan timestamp 5, maksnya 0,5 plus 1. Nah, untuk langkah kelima, P2 kirim ke P3, jadi T sama dengan 5. Di mana menerima dengan uh, maaf, P3 langsung melompat ke T6, padahal P3 belum pernah melakukan event sebelumnya. Ini karena P3 menyerap riwayat kausal dari P1 dan P2 sekaligus dalam satu pesan. Angka ke-6 dan 7, P3 internal, di mana T sama 7, lalu kirim ACK ke P1, di mana T sama 8, P1 menerima max 2,8 per 1, di mana T-nya 9. Nah, di step akhir, P1 clock 99, P2 clock 5, P3 clock 8. P1 punya timestamp tertinggi, meskipun P2 paling banyak berkomunikasi di tengah. Ini terjadi karena P1 merupakan penerima terakhir. Dia menyerap semua riwayat kausal dari seluruh siklus komunikasi lewat ACK dari P3. Lalu di sini bisa dilihat space time diagramnya. Ini cara visual standar untuk menggambarkan lampu clock. Setiap baris horizontal adalah satu proses di mana P1, P2, P3. Simbol sentralnya ada logical time, bukan posisi. Simbol lingkaran adalah internal event. Kotak adalah send event dan berlian adalah retrieve event. Panah menghubungkan send ke retrieve. Nah, perlu kita perhatikan setiap panah semuanya selalu bergerak dari kiri ke kanan, dari timestamp yang lebih kecil ke yang lebih besar. Ini merupakan bukti visual kausalitas selalu terjaga
timestamp sender selalu lebih kecil dari timestamp receiver. Nah, lanjut ke simulasi tiket booking. Sekarang kita masuk di sini skenario ada tiga klien, Alice, Bob, dan Charlie. Semuanya memesan seat satu secara bersamaan, hampir bersamaan. Tanpa sinkronisasi, server bisa memberi saja seat satu ke lebih dari satu orang. Jangan lampor clock, kita mencegah hal tersebut. Caranya, setiap klien menyertakan timestamp lampor saat kirim request. Server mengumpulkan semua request lalu mengurutkan berdasarkan timestamp sebelum diproses. Nah, berdasarkan output yang telah ditampilkan, Alice punya dua internal event sebelum request, login, dan pilih porsi. Jadi timestampnya sudah T2 dan saat kirim menjadi T3. Bob satu internal event request dengan T2, Charles langsung request tanpa internal event T1. Server mengurutkan di mana Charlie PS sama dengan 1 pertama, Bob ts 2 kedua, Alice ts ketiga. Hasilnya Charlie berhasil mendapatkan set 1, Bob dan Alice gagal karena sudah terisi. Nah, intinya urutan ditentukan secara kausal dan deterministik, bukan siapa yang lebih cepat, ping ke server sistem menjadi adil dan bebas atas condition. Nah, bagian terakhir di mana verifikasi kausalitas. Di sini memverifikasi secara pragmatik bahwa properti kausalitas benar-benar terpenuhi. Nah, kode ini menggabungkan semua event dari P1 hingga P3 serta mengurutkannya berdasarkan timestamp lalu mengecek setiap pasangan send receive. Apakah timestamp send selalu lebih kecil dari timestamp receive? Nah, hasilnya tiga pasang send receive semuanya menunjukkan nilai oke. Send P1, P2, P3 bisa dilihat dari layar. Dan ada catatan menarik di mana P1 dan P2 sama-sama punya nilai T1 di awal. Ini bukan error, mereka adalah concurrent events di mana tidak ada hubungan kausal, jadi timestamp yang sama itu valid dan dalam lampor clock. Nah, bisa dilihat dari grafik di mana perbandingan dan di sini bagian 6 menampilkan perbandingan visual antara physical clock dan logic clock. Di mana grafik kiri menunjukkan physical clock dengan clock drift. Tiga node bergerak dengan kecepatan berbeda, menyimpang dan dari garis ideal. Ini menggambarkan mengapa jam fisik tidak bisa dipercaya. Sedangkan untuk yang grafik kanan ini menunjukkan logika clock dari V1, P2, dan V3. Nilainya selalu naik, tidak pernah turun, dan setiap kali ada retrieve event, clock melompat dan mengikuti timestamp standar. Inilah mekanisme penyerapan kausalitas yang membuat logik clock ini lebih diandalkan. Nah, untuk bagian terakhir, saya latihan mandiri di mana ada 4 proses, PA sampai PD, di mana aliran berbentuk 4 line berantai. PA kirim ke PB, PB ke PC, PC ke PD, lalu PD reply ke PA lagi. Nah, yang menariknya skenario ini setiap proses mewarisi riwayat kausal dari proses sebelumnya. Di mana PC yang sebelumnya belum pernah event langsung dapat T6, di mana saat menerima pesan dari PB, PD hanya dapat T9 dan PA sebagai penerima akhir mendapatkan T12. Timestamp tertinggi karena menyerap riwayat kausal seluruh rantai proses. Selanjutnya, eh, kita sudah sampai bagian akhir di mana saya akan merangkum pertemuan kali ini. Lampor clock, pertama lampor clock ini terbukti efektif mengurutkan event dalam sistem terdistribusi, di mana hanya dengan 3 aturan sederhana tadi, tanpa butuh sinkronisasi jam fisik. Kedua, properti kausalitas, di mana jika A terjadi sebelum B, maka CA lebih kecil dari CB. Terbukti terpenuhi di seluruh skenario yang telah saya buktikan. Ketiga, lampor clock berhasil menyelesaikan masalah race condition pada tiket booking dengan cara yang deterministik, adil. Dan keempat, lampor clock ini punya keterbatasan, di mana dia tidak bisa mendeteksi apakah dua event ini concurrent atau tidak. Untuk itu kita butuh vector clock yang bisa jadi topik selanjutnya. Sekian video dari saya, semoga penjelasan mudah dipahami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.